Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wasallam tasliman katsira ila yaumid din wa ba'd. Akhwati fillah, a'azzakumullah jami'an. Kita lanjutkan lagi dalam membaca risalah Adabut Thalib ma'a Syaikh. Kita halaman berapa sekarang? 19, 17 ya. Qultu fa talibul muwaffaq ini ya. Qultu saya katakan fa talibul muwaffaq yuti'u shaykhahu mastata ila dhalika sabila bidwabit syar'iyyah wal adabil mar'iyyah. Maka seorang penuntut ilmu yang diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla, ingat, al-muwaffaq, yang diberi taufik, keluar darinya yang tidak diberi taufik. Kalau dia diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla, dia akan taat kepada gurunya. Mastata'a ilaihi dzalika sabila, semampu dia untuk dia lakukan perkara tersebut. Selagi dia mampu, maka dia akan taat kepada gurunya. Kalau dia memang betul talib al-muwaffaq, yang diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla. Dan orang yang diberi taufik harus bersyukur. Karena dengan taufiklah kita bisa beramal, maksudnya gitu. Tidak akan bisa antum nih sholat sekarang belajar kayak gini kecuali taufik dari Allah. Nanti nggak akan bisa lagi buka Quran, ya, kecuali taufik dari Allah. Mungkin sekarang kita nggak kebayang, kita nggak bisa buka Quran bagaimana. Mungkin sekarang kita nggak kebayang, kita nggak belajar, kita nggak sholat, dan itu bisa bagi Allah Azza wa Jalla ketika telah Allah cabut taufiknya. Yang dulunya sholat jadi nggak sholat, yang dulunya cinta dengan sholat jadi nggak cinta dengan sholat. Anak punya kisah. Teman anak juga dia, adik kelas anak. Ketika saat itu, masya Allah, semangat belajarnya, haji SMP pesantren, SMK pesantren, pokoknya bagus, bahasa Arabnya bagus, belajarnya bagus, rajin, nilainya bagus. Tapi qadarullah ketika anak keluar, anak ke Yaman, anak ke mana, anak ketemu lagi sama teman anak ini yang sahabat dekat anak, Ustaz Adil namanya, hafizahullah, tetangga kita, hafizahullah ta'ala. Gimana Fulan? Katanya gini. Ya, dia dikeluarin dari ini. Oh, kenapa? Ceritain gini. Sekarang dia yang dulunya kokoh hiyun salafi, Allahu a'lam sholat atau enggak sekarang. Sekarang wallahu a'lam baca Quran atau enggak. Sekarang wallahu a'lam belajar atau enggak. Karena dia yang anda lihat belajarnya bahasa Korea sekarang, potongan-potongan kayu, dan dia bisa fasih tuh bacanya, dipandingkan oleh Allah Azza wa Jalla dari bahasa Arab menuju bahasa kafir. Yang awalnya dia nggak dengar musik, sekarang statusnya musik terus. Yang awalnya dia tidak buka aurat, cowok nih, sekarang buka aurat karena nge-gym di Beijing. Ya Allah, ini sih masih ringan. Yang awalnya tidak merokok, sekarang merokok. Yang awalnya sama Nisa dia tidak dekat, sekarang dekat sama Nisa. Yang awalnya i'tiqadnya Islam adalah agama yang benar, sekarang hurriyatul adyan, bebas beragama. Nggak kebayang anak bisa keyakinan kayak gitu. Semua agama menuju kepada Tuhan, kepada Allah. Semua agama benar. Hurriyatul adyan namanya. Ini asyaddu kufran,
Kafir dia kalau berkeyakinan kayak gitu. La syak wala raib. Tapi apakah antum bisa membayangkan antum bakal berkeyakinan kayak gitu? Kebayang nggak? Enggak kan? Kita nggak akan bisa ngebayangin kita bisa keyakinan kayak gitu. Kita bisa meninggalkan sholat, tapi bisa aja kan Allah buat. Kapan? Kalau kita tidak bersyukur atas taufik dari Allah. Makanya taufik ini bukan perkara yang remeh. Disebutkan cuma sekali kalau nggak salah dalam Al-Quran. Disebutkannya suatu sedikit menunjukkan suatu perkara itu sulit dicari. Nah, seorang yang dia diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla harus bersyukur. Dan dia pasti taat sama gurunya. Berarti yang tidak diberi taufik, maka dia tidak taat sama guru. Dia tidak taat sama peraturan yang lain-lain. Tapi dengan ketentuan-ketentuan syariat dan adab-adab mar'iyah yang memang diperhatikan oleh syariat. Fa idza kana jami'ul muslimina mutalabina bi ta'atil ulama fa talib matalib bi ta'ati syaikhihi min babi aula. Kalau seluruh kaum muslimin mereka semuanya dituntut untuk taat kepada para ulama, maka talibul ilmi dituntut taat kepada gurunya, ini lebih utama. Artinya apa? Lebih utama lagi seorang penuntut ilmu, dia itu dituntut oleh syariat untuk paling taat kepada gurunya sebelum dia taat kepada ulama secara umum. Tapi karena kita belum diberi taufik terkadang untuk masalah ini, jadi sebagian kita meremehkan, sebagian kita tidak taat, sebagian kita ketika disuruh gurunya dimintai tolong, maka dia melakukan perbuatan yang sebenarnya kalau untuk dia pribadi, dia tidak akan melakukan demikian. Maksudnya apa? Tidak totalitas. Tidak membantu secara totalitas. Contoh misalkan, tolong antum bantu jemurin anak pakaian. Contoh doang nih ya. Tolong antum bantu jemurin pakaian anak. Atau pakaian guru antum minta gitu kan misalkan. Tapi ketika dijemurin apa? Hangernya ke sono kemari, ininya bajunya model apa namanya? Berantakan, acak-acakan. Asal jemur aja udah. Tar ditanya, "Udah belum?" "Udah." Pas ustadznya lihat, ya Allah. Padahal kalau untuk dirinya pribadi bakal kayak gitu enggak? Di sini dikhawatirkan bukan ikhlas karena Allah, bukan ikhlas karena ingin mengamalkan syariat, tapi karena keterpaksa. Banyak gak kayak gini? Banyak. Iya. Ana nggak bilang satu perusahaan antum, enggak. Ana nggak tahu karena ikhlas itu urusan hati. Terkadang ada yang nggak ikhlas tapi maksimal, ada. Kita nggak tahu kan. Umpamanya, tolong gorengin ini ya, gorenginnya gosong-gosong. Afwan ya Ustadz, ini tadi apa namanya kegedean apinya, padahal ditinggal, lupa gitu. Misal, walaupun belum pernah terjadi gitu kan. Goreng telur misalkan gitu kan. Dulu tahu, dia mulu yang kena, aneh padahal gak ngaren ke dulu. Goreng telur misalkan, ustadznya dikasih garam dikit aja, ya hampir semuanya asin. Tapi kalau sama dirinya sendiri nggak akan kayak gitu. Ya tapi kalau dulu enggak, tadi enggak asin. Ya. Ini untuk kayaknya teman-teman udah seuzon nih. Enggak, tadi enggak. Cuma minyaknya aja kurang banyak. Minyaknya kurang banyak, harusnya segini nih minyaknya. Dituang di piringan gitu. Enggak, bercanda soalnya. Jadi maksud Ana,
taat kepada guru itu ibadah juga ikhwan. Jadi harus ikhlas. Dan sulit seorang untuk melakukan demikian kalau dia memang betul-betul belum diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk melakukan demikian. Makanya kita rajin-rajin minta taufik sama Allah Azza wa Jalla. Lima lahu alaihi minal huquqil katsirah. Kenapa sih talib itu sangat dituntut untuk taat kepada gurunya? Karena gurunya itu sangat memiliki hak-hak yang sangat banyak yang wajib ditunaikan bagi para penuntut ilmu. Hak, ikhwan. Apalagi guru antum, misalkan nanti antum di Yaman, antum nggak bayar mereka, nggak ada sepeser pun uang yang antum keluarkan untuk mereka, itu lebih besar lagi, antum harus taat. Udah tempat gratis, makan dikasih, kadang dikasih duit sama syekh, kadang dikasih buku, dikasih kompor, dikasih apa. Kalau Ramadan dikasih uang untuk buka khusus orang Indonesia, masak sendiri silakan. Dikasih ayam berapa potong, berapa ekor, hari dikasih masak. Kalau enggak beradab, kalau enggak menunaikan hak gurunya, ya Allah, hak celakanya. Sakilatka ummuk, celakalah ummimu. Maksudnya apa? Ini adalah ta'bir, ungkapan yang sangat ta'ajub, bukan makna hakiki, paham? Tapi ini makna untuk mubalaghah karena saking anehnya. Jadi itu ikhwan. Dan ini memang dunia ilmu kayak gini. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kita harus siap kayak gitu. Diperhatikan gurunya. Nah, apa aja hak gurunya coba? Apa aja sih hak guru yang antum tahu? Kasih makan? Bukan. Kan itu. Diomongin. Kita akan terus di sini. Ini hak guru dibahas di sini. Wal murad bil ulama alladzina yuta'un. Ulamaul haq. Yang dimaksud dari ulama yang harus kita taati adalah ulamaul haq. Ulama yang dia memiliki agama yang hak, keyakinan yang benar. Alladzina istaqamu 'ala kitab wa sunnah 'ala fahmi salafis salih. Yang mereka lurus di atas Al-Quran Sunnah sesuai pemahaman salafus salih, istiqomah di atasnya. Bukan ulama bukan ulama yang dia mengambil agamanya dari Al-Quran Sunnah tapi pemahaman dan bukan salafus salih. Hakadha. Maka guru-guru antum dia adalah orang yang berusaha istaqamu al kitab wa sunnah ala fahmi salafis salih. Antum harus betul-betul perhatikan hak mereka, perhatikan bagaimana taat antum kepada mereka. Siapapun itu gurunya. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukup dulu sampai di sini. Jazakumullahu khairan katsiran walhamdulillahirabbil alamin.